akan dihadiri oleh bintang tamu kita, yaitu Mbak Andrea Neisha Ardelia dari mahasiswa Fakultas Psikologi Undip. Beliau ini merupakan founder dari Gerakan Indonesia Bebas Bully. So, mungkin tanpa berlama-lama lagi ya, langsung aja kita kenalin dulu nih sama bintang tamu kita. Halo Mbak Andrea. Halo, selamat sore. Sore Mbak, gimana nih? Tadi panas nggak menuju ke sini? Wow ya, Tembalang sih. Semarang ya mataharinya 10 ya. Jadi akhir-akhir ini gerah banget gak sih? Banget, gerah banget. Nggak tahu ya kenapa, emang lagi musimnya aja kali. Biasanya kalau mau musim hujan gitu nggak sih? Iya, kayak sebelum dingin banget ya, panas banget dulu. Iya, Galista. Jadi aku dan Mbak Andrea ini kita bakalan ngebahas soal kemarin itu kan sempat memperingati World Mental Health Day, Yes, ya Mbak ya. Betul. Nah, jadi untuk topik kita pada siang hari ini kita bakalan ngebahas soal breaking the tooth trap, understanding cognitive distortion. Cognitive distortion. English banget ya. Aduh, sorry kalau kepleset gitu lidah-lidahnya. Oke, dari Mbak Andrea ini kan selaku dari mahasiswa Fakultas Psikologi. Jurusannya apa kalau boleh tahu Mbak? Psikologi. Oh, psikologi ya. Enggak ada jurusan, jadi Fakultas Psikologi. Oh, gitu. Fakultas Psikologi. Betul. Beda kalau di tempatku. Beda lah. Oke, baik. Oke, jadi kita ini bakalan ngebahas soal, kalau lebih spesifiknya lagi ya Mbak, kita bakalan ngebahas soal distorsi kognitif. Betul. Gitu. Nah, dari Mbak Andrea sendiri ya, ini kan selaku mahasiswa jurusan psikologi ini ya. Dari pasti udah ngerti lah soal distorsi kognitif. Mungkin boleh jelasin dulu nggak sih sama Gaulista sebenarnya itu apa distorsi kognitif itu sih? Oke, sebenarnya distorsi kognitif ini kan istilah psikologis banget gitu ya. Yang mungkin kayak apa nih? Apa gitu. sih, aku juga berdengar Betul, soalnya. Sebenarnya ini akan sangat relate dengan kehidupan. Oh, boleh. Ya, jadi distorsi kognitif ini adalah ketika kita berpikiran secara berlebihan dan tidak rasional gitu, dan akhirnya ya terjadi kesalahan logika dan sebagainya macamnya gitu. Jadi kesalahan berpikir. Oke, kesalahan itu berpikir. Sih intinya ya. itu. Ya. Oke. Terus bedanya sama overthinking apa coba? Beda. Kalau overthinking itu kita kayak memikirkan sesuatu yang over and over again gitu kan, yang sampai bikin mumet, bikin stres. Tapi kalau ini tuh lebih kayak dari bagaimana kita berpersepsi, dari bagaimana kita menggeneralisir, bagaimana kita misalkan langsung ngambil kesimpulan, ini gini, gitu. Jadi itulah yang dibahas di distorsi kognitif. Berarti Gaulista beda ya distorsi kognitif sama overthinking gitu ya. Iya, betul. Kadang kalau misalnya anak-anak nih susah membedakan antara mana yang distorsi kognitif, overthinking, anxiety, gitu-gitu nggak sih? Betul. Nah, banyak banget bahasannya ya. Bahasa ibaratnya bahasa soal kesehatan mental ya. Iya, betul sekali. Benar. Oke, kalau tadi kita udah ngebahas soal distorsi kognitif ya, dari penjelasannya Mbak Andrea ini menjelaskan kalau misalnya distorsi kognitif ini adalah pikiran yang terlalu berlebihan dan apa tadi Mbak? Iya, berpikiran secara berlebihan yang tidak rasional. Tidak rasional pokoknya gitu. ya. Nah, kalau menurut Mbak Andrea nih, seberapa bahaya sih buat seseorang distorsi kognitif ini? Seberapa bahaya ya kalau misalkan kita biarkan punya pola pikir yang seperti itu, yang mungkin cenderung nyalahin diri sendiri lah, yang cenderung misalnya kita ngambil kesimpulan sendiri lah, kayak ya gitu. Kalau kita mempertahankan pola pikir yang seperti itu ya, itu pasti akan sangat mengganggu gitu, baik untuk our psychological well-being, untuk hubungan kita dengan orang lain, berrelasi dengan orang lain, itu akan berpengaruh banget gitu. Berarti nanti orang nganggap kita tuh kayak pribadi yang egois nggak sih? Atau gimana? Bisa jadi, tergantung sih ya. Nah, jadi gitu Gaulista. Kalau bisa kamu tuh kalau tadi kan kita udah ngebahas soal bahaya bagi kesehatan mental seseorang ya dari distorsi kognitif ini. Yes. Nah, itu yang bikin hal itu terjadi itu apa sih sebenarnya? Faktor-faktornya berarti nih ya. Faktornya itu bisa internal, bisa eksternal, bisa dari dalam diri atau mungkin dari pengalaman gitu ya. Kalau faktor internal pertama bisa dari pengalaman masa lalu, mungkin ada trauma atau masa-masa sulit di masa lalu yang akhirnya membentuk certain pola pikir tertentu gitu. Terus juga mungkin dari segi emosionalnya, mungkin dari orang yang cenderung mungkin agak temper, itu juga bisa mempengaruhi, karena kan ketika kita temperamen, kepala kita cloudy banget gitu ya, maksudnya apa ya bahasanya ya, gitu, kayak jadi subjektif gitu kan, jadi serba pikir pendek gitu kan, nah kayak gitu. Terus bisa juga dari kepercayaan diri yang rendah, itu juga bisa, sehingga kita
jadi cenderung kalau ada masalah apa nih A B C, entah mungkin sebenarnya itu bukan salah kita kayak ini salah gua, ini semua karena gua. Nah itu tuh bisa menyalahkan diri sendiri ya. Menyalahkan diri sendiri, akhirnya terjadilah kepercayaan diri yang menurun, yang rendah. Kalau dari faktor eksternalnya bisa dari lingkungan sosialnya, karena kan lingkungan itu sangat mempengaruhi kita ya. Benar, right. Gitu, dari cara kita berperilaku, cara kita berpikir tuh akan sangat berpengaruh. Kemudian stres yang kalau udah berkepanjangan juga itu tanda bahaya gitu ya kalau udah stres yang berkepanjangan. Gitu sih kira-kira. Nah, tadi kan udah dijelasin kalau misalnya yang apa aja sih kenapa distorsi kognitif ini bisa terjadi. Jadi Mbak Andrea ini menjelaskan kalau banyak faktor ternyata ya, dari internal, eksternal, baik yang terbawa trauma masa lalu dan juga dari lingkungannya. Betul. Nah, dari distorsi kognitif ini ada nggak sih tanda-tanda yang menunjukkan kalau orang ini terindikasi kena distorsi kognitif? Oke, jadi ini mungkin akan bersinggungan sama jenis-jenisnya ya. Aku langsung bahas aja karena jenis distorsi kognitif itu banyak banget. Banyak banget. Lebih dari 10 ada. Wow. Banyak banget. Aku akan share beberapa ya. Beberapa aja ya. Beberapa dengan mungkin teman-teman gaulista ada yang relate, mungkin aku juga akan refleksi gitu ya. Pertama ada yang dikenal sebagai mental filter. Mental filter ini adalah kita tuh fokusnya menegatif aja. Sampai aspek saya banget sampai aspek positifnya tuh bodo amat. Kadang saya juga kayak gitu. Iya, misalkan kita mungkin teman-teman nih ada yang kayak suka sama nggak suka sama matematika. Ya udah kita ngeliat jelek-jeleknya matematika aja. Yes, bener, itu sangat valid ya. Valid ya. Valid ya. Oke, itu terjadi ya. Terus labeling. Nah, ini juga cukup sering nih. Misalkan kita lagi bekerja atau kita lagi misalkan di organisasi atau gimana. Kita dapat kritik nih, kamu kurang gini. Langsung kita ngecap, wah gue bego banget, gue bodoh banget. Kayaknya gue emang gak kompeten deh, kayaknya gue gak layak deh. Itu real sih, asli. Itu kita nge-label diri kita. Itu juga distorsi kognitif gitu ya. Terus ada yang namanya overgeneralisasi atau overgeneralizing. Itu contohnya misalkan kita gagal nih dalam percintaan, misalkan contoh ya. Gagal dalam percintaan, pacaran putus mulu, dipermainkan mulu, misalkan dari pop cewek nih. Gimana dari pop cewek ya? Aku disakitin mulu sama cowok. Akhirnya aku menggeneralisir kalau semua cowok itu jahat. Sama aja, semua cowok itu sama aja. Itu kan sering ada ya. Relate banget gitu. Bener. Terus ada juga yang namanya jumping to conclusions. Kita langsung loncat ke kesimpulan. Misalkan gini, kita lagi ujian. Lagi ujian itu kita langsung beranggapan aja somehow tanpa landasan, kita kayak gue bakal gagal nih. Kayak gue bakal nilai gue nih gitu. Ini semua yang dibilangin aja kan tadi udah ada banyak ya. Ini yang diucapin baru beberapa udah riset semua gitu loh. Iya. Padahal kita mungkin ujiannya belum nilainya belum keluar, tapi kayak that's right. Ini gue nih kayaknya gitu. Brother, gitu. Satu lagi deh. Misalkan ada yang namanya mind reading. Atau membaca pikiran ya. Jadi misalkan gini, kita papasan nih sama orang. Papasan di kantin gitu, sama orang. Kita nyapa hai gitu. Terus mungkin orang ini nggak terlalu ngerespon dengan bahagia atau antusias, kayak paling ngeliat dong kayak gitu doang. Itu kita langsung kayak ini orang sombong banget dah. Itu ya. Apa dia nggak mau temenan lagi sama gue ya? Nah gitu tuh. Itu tuh. Ini dari faktor-faktor yang Mbak Andrea sebutin itu mungkin ada 80-90% di aku gitu. Mbak ya, tadi kita udah ngobrol panjang banget soal distorsi kognitif ini. Dan udah dijelasin juga sama Mbak Andrea kalau distorsi kognitif ini ternyata beda banget sama istilah-istilah mental health yang lain gitu ya. Nah Mbak Andrea, gimana kalau misalnya aku mau interview boleh gak tuh ya bahasanya? Boleh. Nggak, aku mau tanya-tanya sih. Mumpung ini kan ibaratnya Mbak Andrea ini psikolog jurusannya psikologi ya. Betul. Nah, ini cocok banget sama aku nih, kadang juga yang sering pikirannya tuh suka terdistraksi lah, atau misalnya kadang suka ngalamin overthinking berlebihan atau bahkan distorsi kognitif. Nah, baik. Nah mungkin dari Mbak Andrea tadi, sebelum aku masuk ke pertanyaanku ya. Nah, kita mungkin Mbak Andrea juga bisa ngejelasin lagi ada nggak sih jenis-jenis distorsi kognitif yang mungkin belum Mbak Andrea sampein ke gaulista? Jenis-jenis lainnya nih ya. Tadi berarti kan udah 4 atau 5 ya. Kita bahas sedikit lagi. Ada yang namanya pemikiran harus. Jadi misalkan gini, semua orang harus ngerti perasaan aku.
Seharusnya dia lebih ramah sama orang lain, seharusnya aku lebih berani, seharusnya. Jadi menekankan untuk selalu ideal, dimana kan kita bukan manusia yang sempurna ya, tapi kita ibaratnya kayak mengharuskan semua serba ideal. Itu salah satu distorsi. Terus ada yang namanya personalizing atau personalisasi. Ini sebenarnya tadi udah aku singgung sedikit. Misalkan ya kita lagi satu tim nih, misalkan tim olahraga, tim sepak bola, kita lomba, kalah. Kita nyalahin diri sendiri. Oh, jadi kayak kekalahan tim itu salahku gitu, kayak kita kalah karena gue gitu. Jadi itu tuh mempersonalisasi. Terus ada juga satu lagi deh, penalaran emosi atau emotional reasoning. Di sini kita terlalu fokus sama aspek emosionalnya. Gitu dibanding sama apa yang sebenarnya terjadi. Jadi cenderung jadi subjektif gitu ya ketika kita memutuskan sesuatu gitu. Jadi misalkan kita mau melakukan sesuatu tapi kita langsung kayak gua nggak mampu, gua nggak bisa kayaknya. Gitu. Jadi kayak belum apa-apa dan kita udah kebawa emosi duluan. Entah itu emosi sedih, emosi takut, emosi apa, kita udah kebawa. Jadi kayak gak bisa nih, gua gak mampu, gak bisa gitu. Itu mungkin contoh lainnya ya. Kayaknya dari aku sih ya ada beberapa hal. Kalau misalnya kayak gitu tuh emang udah bisa didiagnosa kalau aku mengalami distorsi kognitif gak sih? Bisa jadi, tapi kalau omongannya mungkin bukan diagnosa ya, kemungkinan terjadi. Jadi Gaulista bisa refleksi juga ya. Iya, gitu. kadang aku juga suka mikir beberapa hal yang disampaikan sama Mbak Andrea tadi, kayak misalnya suka nyalain diri sendiri, suka nganggep diri aku itu kayak kurang lah, misalnya kayak ngelakuin ini nih, kayak ngerasa kita yang menyebabkan satu hal buruk terjadi. Nah, lanjut lagi kita Mbak, dari distorsi kognitif ini, kalau misalnya gimana sih cara seseorang itu memandang dirinya sendiri dan dunianya? Bagaimana orang dengan distorsi kognitif ya memandang? Sebenarnya tadi nyambung lagi, pertama penilaian diri yang ekstrim. Kalau orang udah mengalami gitu ya, distorsi kognitif, mereka akan cenderung menilai dirinya secara ekstrim, baik itu jelek banget atau sempurna banget. Jadi kayak melihat dunia itu ya hitam putih aja, nggak ada abu-abu, gitu. Jadi kayak udah, kalau gue jelek banget, bego banget, tapi kalau gue sempurna, gue paling sempurna di dunia ini gitu. Jadi nggak ada kayak melihat plus minus, balance-nya itu tidak. Gitu. Itu cenderung terjadi. Terus tadi misalkan generalisasi berlebihan ya. Jadi satu kesalahan kecil aja yang kita lakukan, kita yang kayak berarti gue buruk, gue nggak kompeten, entah itu salah kita atau salah orang itu gimana, kita tetap yang kayak kita yang nyalahin ya. Iya. Terus juga dari kepercayaan dirinya juga otomatis akan rendah tadi ya, karena kita jadi cenderung membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Itu terjadi juga gitu, kayak kita merasa nggak sebaik orang lain, kita merasa nggak seberharga orang lain, karena kan kita kadang sering mempertanyakan ya, gue tuh berharga atau enggak sih, itu kita jadi membandingkan gitu. Itu sih, dan yang paling sering dilihat adalah ya sering menyalahkan diri sendiri. Ini terjadi itu kayaknya, sekali. Iya, kalau ini ya tadi kan Mbak Andrea ini sudah menjelaskan distorsi kognitif, mungkin sebagai edukasi kepada Gaulista ya. Nah, dari Mbak Andrea sendiri yang mahasiswa psikologi ini, masih sering ngalamin hal-hal itu enggak? Pasti. Pasti ya, berarti ya sama Tidak aja. Bisa dipungkiri. Tidak bisa dipungkiri. Ada aja kejadian. Nah, ada kan? aja. Berarti walaupun Mbak Andrea ini merupakan seorang mahasiswa psikologi, nggak memungkiri hal itu terjadi ya Mbak. Betul, kan saya manusia ya. Manusia juga. Manusia pasti mengalami. Kadang ada stereotip yang mengatakan anak psikologi mentalnya pasti bagus gitu. Tidak, nggak bisa digeneralisasi seperti itu. Iya, itu aku kadang ketemu tuh kalau misalnya Mbak Andrea pernah ngelihat itu di sosial media. Gitu. Nah, balik lagi ke topik Mbak. Nah, dampak jangka panjang dari distorsi kognitif tuh apa Mbak? Dampak jangka panjang pertama akan kena ke mental well-being-nya, ke kesehatan mentalnya. Entah gangguan apapun gitu. Ya tergantung diagnosa ya, gitu. Saya bisa mengarah mungkin ke depression karena terlalu we're being too hard on ourselves gitu. Terlalu keras. Gitu ya. Kita bisa kena sampai ke situ, mungkin bisa jadi cemas berlebih dan lain-lainnya, itu bisa kena ke kesana gitu ya. Tapi untuk mengetahui lebih jelas apakah terkena, itu harus didiagnosa oleh psikolog, oleh praktisi gitu ya. Terus bisa ke hubungan sosial, bagaimana kita berinteraksi dengan orang. Kita jadi
lebih rendah diri gitu, yang kayak enggak, gue bukan siapa-siapa, gue siapa sih gitu, kayak gue nggak kompeten, lalala. Ibaratnya dia mengucilkan diri dari lingkungannya gitu. Iya, yang mungkin lingkungannya nggak mengucilkan dia, tapi karena pikirannya dia jadi mengucilkan diri dia sendiri. That happens a lot gitu ya. Terus juga misalkan dari ranah pekerjaan, organisasi, produktivitas, kinerja itu bisa berpotensi menurun karena itu kita riwah sama pikiran kita sendiri. Gitu ya, kita ribet sama pikiran kita sendiri itu loh. Nah, itu kalau kayak gitu ya, itu cara ngatasinya itu gimana? Kalau misalnya tadi udah ngebahas dampak jangka panjang, pasti ada ibaratnya cara recovernya gitu lah. Gimana cara copingnya lah ya. Oke, pertama sadari kalau ada itu distorsi kognitif. Sadari ya. Sadari. Gak boleh denial. Itu kan sering terjadi pasti ya. Kayak bahkan nggak usah ngomongin ini deh. Kadang kalau kita merasakan satu emosi pun kita denial kan, kayak kita lagi sedih tapi kayak oke, jangan nangis, nanti dicap cengeng ya kan. Jadi kita tuh sering sekali denial dan ini harus dihindari. Harus dihindari ya. Harus. Jadi segala emosi, segala pikiran terimalah. Sadari. Ya sadari aja. Oke, kayaknya pola pikir gue udah mulai keluar nih, udah keluar jalur nih, mungkin udah mulai menyimpang, udah nggak rasional. Sadari itu dulu. Karena gimana kita mau mengobati kalau kita nggak tahu masalahnya apa kan? Sadari. Setelah sadari, mungkin bisa dicoba untuk ditantang pikiran negatifnya. Misalkan gini, kita mikir. Kita berpikir nih kayak gue nggak kompeten, gue bodoh, gue apa? Coba tantang, emang iya? Harus dicoba ya. Coba kamu lihat gitu pencapaianmu atau apa yang kamu lakukan. Emang kamu bodoh? Iya, aku kadang juga. Kamu nggak kompeten, yakin? Kamu ngomong kayak gitu yakin gitu. Bener. Jadi menantang, agar kita kembali ke reality, agar kita bisa mengubah pikiran irasional tadi jadi rasional lagi. Itu kita bisa menantang, dan akhirnya setelah kita sudah ibaratnya udah ditampar lah dengan itu, kita mulai ganti pikirannya dengan yang lebih rasional, yang lebih realistis gitu ya, yang lebih positif gitu. Karena pemikiran kita, emosi kita tuh berdampak ke seluruh tubuh loh gitu. Jadi bagi yang bertanya, emosi kita, pikiran kita tuh ada hubungannya nggak sih sama kesehatan fisik? Oh, ada banget. Mungkin teman-teman ada yang pernah merasakan kalau kita lagi sedih, bersedih lama gitu, kita jadi sakit gitu. Oh yes. Benar, jadi makanya aku pun juga sering dapat saran gitu ya, terutama dari praktisi, kamu harus happy. Kamu kalau happy aman udah gitu. Maksudnya secara well-being gitu loh. Kalau kamu happy, everything will be alright. Gitu. Jadi sedih itu boleh, berpikir negatif itu boleh, tapi harus pahami kalau ini tuh udah kelewatan, ini nggak bisa nih, dan harus kembali lagi ke reality itu. Dan itu mungkin cara coping dari kita ya, misalnya internal sendiri gitu. Tapi kalau emang ternyata teman-teman membutuhkan bantuan dari profesional, jangan sungkan-sungkan juga untuk mencari kayak gitu. Ada banyak dari segi konseling, terapi itu ada banyak sekali metode intervensi yang bisa membantu teman-teman gitu. Kadang tuh juga orang-orang walaupun mereka ibaratnya mereka tuh punya mental gangguan mental gitu ya, let's say gangguan mental, tapi mereka tuh suka kadang bingung gitu loh, dia mau coba konseling ke praktisi ya, itu kadang juga suka masih bingung gitu. Nah ini kita bakalan ngebacain yang udah masuk nih Mbak dari dia di Manyaran. Kan kita lagi bahasnya soal mental health ya. Iya betul. Nah dari dia ini di Manyaran, Mbak, aku mau nanya, tingkatan gangguan mental yang paling tinggi itu apa namanya? Tingkatan gangguan mental yang paling tinggi. Depresi kah, anxiety kah, atau yang kalau itu sebenarnya semua punya kadarnya masing-masing, punya tingkatannya masing-masing. Ya. Bahkan dari depresi dan anxiety, tiap gangguan tuh punya levelannya juga. Oh, gitu. Misalkan mungkin Masnya pernah dengar ada yang kayak major depression, major yang emang depresi mayor, depresi minor, ada depresi yang episodik yang emang ada datangnya, ada waktu-waktunya. Jadi bahkan disorder pun juga punya tingkatan. Jadi sebenarnya nggak bisa digeneralisir kalau dia yang paling tinggi tuh ini, paling rendah tuh ini tuh enggak. Berarti ibaratnya punya kadarnya masing-masing ya. Jadi punya pengukurannya masing-masing. Benar. Ya, ibaratnya mental health ini
ya sama aja lah bahayanya sama kalau misalnya kita bilang gangguan fisik juga, gangguan mentalnya sama pentingnya buat diri kita gitu. Nah, jadi kalau misalnya tadi kita udah ngebahas soal cara penanganannya gitu. Nah, ada nggak sih tips praktis untuk melatih pola pikir yang lebih sehat dan bebas dari distorsi kognitif ini? Oke, tips dari aku pertama tadi yang menantang. Yang nantangin diri sendiri ya. Nantangnya bukan nantang yang jahat gitu enggak ya. Maksudnya kita kayak ya menantang pikiran irasional tadi gitu. Aku pun juga sebenarnya sering Mas, misalnya kayak aku melakukan kesalahan kayak aduh ini gue malu banget, gue bodoh banget gitu, gue nggak akan bisa, gue nggak akan survive. Akhirnya aku berpikir lagi ke belakang, lo bilang lo nggak bisa survive tapi lo bertahan sampai hari ini kok, berarti bisa dong, gitu kan. Nah jadi itu latihan untuk itu biar kembali ke reality. Kemudian menanamkan afirmasi positif. Afirmasi ya. Afirmasi. Ini penting banget gitu ya. Sekedar kita misalkan bangun pagi ngomong ke diri sendiri kayak ya udah memuji diri sendiri. Mungkin rasanya awal-awal akan awkward. Tapi itu akan kena banget. Berefek banget karena kita ibaratnya sedang membentuk belief system. Sistem percaya dalam diri kayak oke, kalau selama kita ngomong gitu kayak aku keren, aku baik, aku itu, akan timbul rasa itu juga. Kita akan semakin percaya diri. Dan bahkan dari orang-orang aku kenal, ketika aku tanya apa sih dampak afirmasi positif dengan diri kamu, bahkan dia bilang, temanku ada yang bilang lingkungan yang melihat auranya beda, makin positif gitu. Itu tuh bener. Jadi coba mengafirmasi positif diri gitu ya. Misalkan setiap bangun pagi ngelihat di kaca, gue keren, gue cantik, gue pinter, gue anything, could be anything gitu. Jadi melatih untuk menanamkan pola pikir yang baik itu ya. Terakhir dari aku mungkin melihat segala sesuatu secara holistik dari berbagai sudut pandang dan mengambil hikmah. Jangan serba ada kesalahan ya udah jelek banget nih, ngejudge diri sendiri, too hard untuk diri sendiri, jangan gitu ya. Setiap kita aku yakin setiap kita mengalami sesuatu dalam hidup pasti sejelek-jeleknya pasti ada hikmahnya. Gitu. Jadi coba kita belajar dari itu. Gitu. Jadi jangan terlalu ekstrim. Maksudnya yang kayak ekstrim tuh as in mikir jelek udah jelek banget gitu. Jangan. Jadi kita coba cari hal-hal positif dan berlatih untuk bersyukur. Gratitude itu penting sekali. Nah, Gaulista, BTW itu tadi insight-nya banyak banget ya. Mungkin bisa dipetik ya dari Mbak Andrea ini tentang gimana sih kita udah ngebahas soal tips-tipsnya untuk mengatasi distorsi kognitif ini, melatih pola pikirnya, dan salah satunya yang emang yang aku latih ya untuk saat ini tuh ya afirmasi ke diri sendiri. Kayak ibaratnya saya ngomong lah sama diri sendiri kayak you was doing great gitulah. Betul. Itu akan sangat berdampak, believe me. Walaupun masih ya tadi yang dibilang masih cenderung awkward ya kalau dirasa ya gitu. Ya, aku juga awal-awal awkward kok kayak ngapain sih ngomong sendiri gitu, tapi lama-lama kebiasa dan sangat terasa dampaknya. Berimpact banget berarti ya. Nah, tadi kan aku sebenarnya di balik layar di off air itu kita juga udah banyak banget bahas soal distorsi kognitif ini. Sebenarnya dari Mbaknya sendiri itu apakah sesering itukah mengalami distorsi kognitif gitu. Tadi kita udah bahas juga ya. Iya, betul. Nah, ternyata nggak menutupi kemungkinan kalau misalnya anak-anak psikologi juga punya masalah psikologi gitu ya. Iya gitu Gaulista. Nah, ngomong-ngomong soal psikologi ya, psikologi ini kadang masih jarang banget ya, ibaratnya orang-orang kita tuh yang aware soal psikologi ini, apalagi kan soal konselingnya gitu. Ya, baik. Nah, mungkin dari Mbak Andrea sendiri bisa memberikan saran atau masukan buat jangan takut gitu loh. Coba cerita ke konseling ke praktisi ibaratnya. Baik. Jadi betul masih banyak sekali masyarakat atau mungkin mahasiswa, entah orang dewasa siapapun yang masih entah takut, entah malu, entah khawatir untuk ke konseling gitu. Dengan berbagai stigma yang ada di masyarakat kita. Misalkan ada yang bilang, kalau ke konseling nanti gue dianggap gila atau apa. Atau ada yang bilang, misalkan ke psikolog mahal. Ini sering sekali gitu ya. Untuk menanggapi yang psikolog mahal, kalau kita pendem semua masalah ini dan baru berobat nanti, itu akan lebih mahal. Dan justru sekarang tuh udah banyak kok biro-biro psikologi yang harganya terjangkau. Itu banyak banget
gitu. Jadi bisa, apalagi di Semarang juga banyak banget biro-biro yang bisa teman-teman cari gitu ya. Dan aku yakin bahwa ya kita sebagai manusia kan makhluk sosial ya, nggak bisa berdiri sendiri, harus butuh bantuan orang lain juga. Jadi ya itulah hak kita sebagai manusia untuk mencari bantuan. Jadi jangan pernah sungkan untuk mencari bantuan. Itu sih. Dan apa yang kita bahas? Nah, ngomong-ngomong masih soal ini ya, konseling soal mental health lah ya. Iya. Nah, tadi mungkin bisa lebih meyakinkan Gaulista nih. Kira-kira seberapa persenkah efektivitas kalau kita itu mengatasi ibaratnya efektivitas kita dalam menguraikan masalah saat kita bercerita di konseling itu? Sebenarnya kalau ditanya tingkat efektivitas tuh gak bisa dijawab ya, maksudnya nggak bisa persentase gimana nggak ada. Tapi yang jelas kalau memang teman-teman membutuhkan, sekiranya membutuhkan bantuan, jangan sungkan untuk mencari. Jangan sungkan gitu. Dan ini mungkin dari pengalaman pribadiku sendiri ya Mas ya. Aku sudah merasakan gitu, ngobrol sama temen sendiri dan ngobrol sama psikolog. Gimana tuh coba? Berbeda gitu ya. Berbeda. Ya alhamdulillah gitu, kalau misalkan emang aku ngobrol sama temen yang bisa ikut mendengarkan, yang bisa ibaratnya memberikan pundak ketika aku sedih gitu. Tapi kan ada juga ya, aku juga pernah mengalami, atau mungkin teman-teman Gaulista pernah mengalami, kita cerita sama teman tapi malah diadu nasib. Kayak gue lagi gini, gue lebih parah. Itu kan terjadi ya gitu. Tapi kalau teman-teman ke psikolog, itu bisa dijamin itu tidak terjadi gitu ya. Karena salah satu hal yang dijunjung di psikologi adalah individual differences. Kita menghargai perbedaan individu gitu. Jadi benar-benar ketika teman-teman masuk ke ruang konseling, itu adalah ruangan teman-teman bebas berekspresi. Mau nangis, mau teriak, marah, silahkan. Mau apa lagi ya, pokoknya itu adalah ruangan tanpa penghakiman. Teman-teman gak akan dihakimi, gak akan psikolognya adu nasib sama kalian, enggak gitu ya. Jadi aku pribadi merasakan perbedaannya dan sangat relief gitu ketika aku curhat gitu. Dan bener-bener biar pundung habis lah gitu. Dan keluar dari ruangan itu lega, plong. Karena aku tahu bahwa ada orang, aku tuh nggak sendirian gitu loh. Jadi ada yang mendengarkan aku, ada yang bisa, ibaratnya mungkin distorsi kognitifku ini bisa dibantu balikin lagi. Jadi itulah enaknya. Jadi jangan ragu ya. Mungkin betul. Dari kan anyway Mbak Andrea ini juga merupakan mahasiswa Fakultas Psikologi. Nah di Undip sendiri itu ada nggak sih yang menyediakan jasa untuk konseling gitu? Ada. Jadi kalau di fakultas kami itu kami ada yang namanya JAPSI atau jasa psikologi. Itu layanan dari fakultas, itu bisa konseling juga, dan itu langsung bersama dosen-dosen kami yang psikolog, yang praktisi gitu ya. Tapi tenang aja, kalau di luar Undip, di Semarang itu juga udah banyak banget biro psikologi, baik itu biro yang mandiri maupun yang di rumah sakit. Itu udah banyak sekali dan harganya sangat-sangat terjangkau gitu. Jadi banyak kok opsi untuk biro psikologi itu banyak sekali. Dan bahkan banyak juga NGO di luar sana yang punya peer counseling. Nggak cuma KTC, kalau KTC kan mungkin untuk Undip ya, tapi untuk teman-teman di luar Undip juga ada banyak sekali. Gitu. Mungkin di kampusku ada, cuman akunya yang nggak nyadar gitu ya. Baik. Oke, Mbak, ini ternyata ada yang nanya nih, satu lagi nih. Ada Widya di Peterongan. Nanya, Mbak, sebenarnya kalau misalnya distorsi kognitif itu bisa merusak hubungan nggak sih, baik hubungan sama teman, sama pasangan, atau sama orang tua? Apakah distorsi kognitif bisa merusak hubungan? Iya. Iya, karena ya tadi kita cenderung kayaknya serba menyalahkan diri sendiri, serba udah langsung nge-label tanpa berlandaskan apa-apa. Dan akhirnya itu juga jadi memicu perpecahan, pertengkaran gitu kan. Itu tuh bisa banget gitu, sangat berpotensi. Padahal bukan karena orang lain, tapi karena diri kita sendiri, yang menyebabkan pertengkaran sama orang lain. Betul, ya. Karena diri kita. Makanya itu harus benar-benar dihindari sih gitu. Harus benar-benar ketika ada nih ya, kita harus menyadari bahwa pikiranku udah mulai keluar gitu. Coba kita lihat fakta aslinya seperti apa sih. Emang benar pikiranmu? Lagi-lagi tantang. Ya. Tantang. Gitu. Nah, anyway, kita udah ngebahas tentang distorsi kognitif ini kurang lebih sejam ya. Dan anyway, kita nggak kerasa udah di akhir segmen nih. Baik. Nah, mungkin dari Mbak Andrea ini ada closing statement nggak sih buat teman-teman Gaulista yang lagi dengerin? Closing statement dari aku, teman-teman Gaulista dimanapun kalian berada, kita adalah manusia yang tidak sempurna. Kita adalah manusia yang dan kadang kita masih susah untuk menerima itu. Kadang kita masih susah ya. Iya. Tapi yang harus kita pahami bersama adalah justru ketidaksempurnaan itulah yang membuat kita menjadi manusia.
Justru ketidaksempurnaan itu yang membuat kita menjadi manusia. Jadi mari kita rayakan ketidaksempurnaan itu saja teman-teman. Wow, aduh aku merinding nih. Iya beneran. Iya, jadi udah terimalah gitu. Jadi mungkin kita sering bertanya sama diri sendiri. Coba teman-teman bisa sambil refleksi mendengarkan ini ya, kayak apakah teman-teman sudah mengetahui diri kalian atau belum? Oke. Ada yang bilang udah, mungkin ada yang bilang belum. Pertanyaan kedua, apakah kalian sudah menerima seluruh lebih kurangnya atau belum? Karena kadang kita nggak nerima itu kan, gitu. Kadang kita merasa kita kayaknya mungkin gue lemot banget, gue gimana banget, tapi gue tantrum banget apa, tapi kita nggak nerima itu. Padahal itu kan bagian dari diri kita, gitu. Mungkin bisa diubah, tapi that's who we are. Dan kita sering bahkan menyangkal itu, padahal itu diri kita sendiri, gitu ya. Jadi yuk sama-sama kita belajar untuk lebih mengenal diri sendiri, menerima lebih kurangnya diri sendiri dan menyayangi diri. Sudah gitu. Dan teman-teman ketika sudah mulai nih tadi udah ada kena distorsi, sadari dan melawan. Okay. Itu yang penting. Nah, gitu. jadi satu kata yang aku highlight banget dari satu kalimat yang aku highlight banget dari Mbak Andrea ini adalah ketidaksempurnaan itulah yang membuat kita menjadi manusia. Oke. Betul Nah, sekali. Terima kasih banyak Mbak Andrea atas insight-nya yang sangat luar biasa ini yang udah semoga ya harapan aku dan Mbak Andrea juga kita bisa sama-sama belajar lagi Amin. tentang distorsi kognitif dan juga ke gangguan-gangguan mental lainnya ya, biar Gen Z ini ya kan sering banget ya soal ngeluh soal mental health. Oh gitu iya, a lot. kan? Oke, jadi harapan kita supaya menjadi edukasi buat kita semua dan bisa ibaratnya sedikit mengobati lah rasa mungkin dari teman-teman yang punya distorsi kognitif. Iya, amin. Nah, thank you banget Mbak Andrea udah sharing-sharing di Gaul FM. Ditunggu mungkin next sharing boleh banget kalau ada waktu kesini lagi. Boleh banget. I'd love to. Oke. Nah, Mbak, thank you banget sekali lagi aku ucapin dan aku pamit undur diri. Mungkin dari Mbak Andrea mau say pamit undur diri. Iya, terima kasih banyak Mas dan terima kasih teman-teman dari Gaulista, dari Radio FM, dari Radio Gaul yang udah mengundang. Ini jujur pertama kali juga aku siaran live di tempat pertama itu ini. Jadi terima kasih banyak atas kesempatannya dan semoga insight yang tadi aku bagikan bisa bermanfaat bagi teman-teman dan tetap sayangi diri kalian ya. Salam sehat mental.